Mari kita mendengarkan uraian yang akan disampaikan oleh Pak Yanto pada sore hari ini tentang ciri-ciri pendeta yang palsu. Silakan Pak Yanto. Ya, mari kita membaca Alkitab dulu. Di dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua, ya. Surat Petrus yang kedua, pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Maka banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dari pembacaan firman Tuhan ini mengenai nabi-nabi palsu, ya, atau pengajar-pengajar sesat, atau kalau dalam konteks kita sekarang ini ya pendeta-pendeta palsu, itu ada 4 ciri atau 4 unsur yang saya lihat di sana yang menyatakan seseorang pendeta atau pengajar itu palsu atau tidak. Yang pertama itu memiliki ajaran yang melawan pengajaran Alkitab yang sejati. Dikatakan di sini tadi, mereka itu mengajarkan, ya, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat dan membinasakan. Jadi pengajaran-pengajaran sesat dan membinasakan itu yang pertama. Apa maksudnya ini? Ya, mereka mengajarkan Injil lain. Mereka mengajarkan tentang Kristus yang lain. Alkitab jelas berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang Logos, ya. Yohanes 1 ayat 1. Firman Allah, ya. Di mana dikatakan, ya, pada mulanya itu adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, ya. Sang firman itu adalah Allah yang kemudian datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menjalankan karya penebusan, mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Tetapi pengajar-pengajar sesat di dalam sejarah gereja sampai saat ini, mereka berusaha menyangkali inti Injil ini, berusaha menyangkali keilahian daripada Yesus Kristus. Ada yang mengatakan Yesus adalah Allah yang minor, ya. Allah mayor itu adalah Allah Bapa. Kalau dalam ajaran saksi-saksi Yehova, maka mereka berkata hanya ada satu Allah yang sejati, yaitu Yehova. Lalu Yesus Kristus itu adalah Allah yang diciptakan. Dia adalah titisan daripada penghulu malaikat Mikail yang diciptakan sebelum segala sesuatu itu dicipta. Jadi dia adalah ciptaan pertama atau ciptaan mula-mula, begitu. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang lebih kecil, Allah yang diciptakan, Allah minor, begitu. Istilah yang sama yang juga dipopulerkan oleh Erastus Sabdono itu di dalam buku-bukunya, ya. Dia mengajarkan mengenai Allah mayor, Allah minor, begitu. Allah Bapa, Allah mayor, Yesus itu Allah minor. Mirip-mirip sih, ya, dengan ajaran saksi-saksi Yehova. Inti Injil, ya, inti Injil mengenai Kristus, pribadi Kristus, dan karya penebusannya, karya penyelamatannya atas orang berdosa, ketika itu disangkal, maka orang ini menjadi pengajar sesat. Dia mengajarkan ajaran sesat. Kalau mau setia kepada ajaran Alkitab, maka harus menerima Yesus adalah Allah sejati yang kemudian datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia sesungguhnya, sehingga dia adalah manusia sejati. Dan juga melalui Yesus Kristus, ya, dan kesaksian daripada firman Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, kita tahu bahwa Allah itu Tritunggal. Ada satu hakikat Allah,
ada satu Allah yang echad, ya, yang esa. Tetapi dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Firman, dan Roh Kudus, begitu. Jadi menyangkali ajaran-ajaran semacam ini yang fundamental, ya, yang paling penting, paling primer di dalam iman Kristen, maka itulah pengajar-pengajar palsu. Biasa kita kenal sebagai bidat, ya, pengajar bidat. Aliran mereka itu disebut bidat, ya, seperti itu. Lalu juga masalah keselamatan dalam Kristus. Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Juga masalah Alkitab ini. Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya yang berotoritas mutlak atas iman kita, atas doktrin yang kita percaya, dan atas kelakuan moral kita atau tindakan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi itu adalah inti pengajaran firman Tuhan yang tidak dapat diselewengkan, dan kalau menyeleweng dari sana itu namanya pengajar sesat, ya. Itu yang pertama, ya. Jadi berdasarkan surat Petrus yang kedua pasal 2 ayatnya yang pertama, maka salah satu, atau boleh saya katakan ciri pertama daripada nabi-nabi palsu atau pengajar palsu atau pendeta palsu itu adalah memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, yaitu yang menyangkali inti Injil sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu kemudian ciri yang kedua yang juga saya dapat dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini tadi, itu adalah bahwa mereka mengklaim diri sebagai nabi atau rasul dan berusaha untuk memberikan tempat, ya, dan penilaian yang paling tinggi atau yang setinggi-tingginya bagi diri mereka sendiri, seakan-akan hanya mereka lah yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, orang semacam ini biasanya dengan begitu gampang mengklaim, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berkata kepada saya tadi malam, Tuhan berbisik kepada saya tadi pagi, begitu. Waktu naik mimbar sebelum khotbah, mereka biasanya berkata, saudara-saudara, sebelum saya naik mimbar ini, Roh Kudus berbicara kepada saya, Tuhan berbicara kepada saya untuk berkhotbah ini, begitu. Jadi seakan-akan mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka nabi, rasul. Padahal nabi sudah selesai ketika Alkitab Perjanjian Lama selesai ditulis, dan rasul juga sudah selesai ketika Alkitab Perjanjian Baru sudah selesai. Maka dengan adanya Alkitab yang kita pegang ini, tugas, ya, bukan hanya tugas, ya, sebetulnya bukan tugas, ya, yang lebih tepat itu jabatan, ya. Jabatan nabi dan rasul itu sudah stop, sudah selesai. Kalau mau tahu pengajaran mereka, tinggal baca Alkitab. Dan kita sekarang ini hanya menjalankan fungsi nabi dan fungsi para rasul ketika kita memberitakan ajaran Alkitab ini, yang merupakan ajaran para nabi dan para rasul. Maka kalau orang-orang sekarang gampang sekali mengklaim diri nabi, rasul, atau mungkin tidak mengklaim diri nabi atau rasul, tetapi bersikap seolah-olah hanya melalui mereka Tuhan menyatakan kehendaknya, hanya melalui mereka Tuhan menyatakan memberitakan firman-Nya. Nah, ini sudah salah, ini sudah satu hal yang sangat fatal. Dan kalau kita memperhatikan di dalam sejarah mengenai bidat-bidat itu, setiap bidat itu mempunyai nabinya sendiri-sendiri. Katakanlah misalnya itu Mormon, ya. Mormon itu adalah bidat. Mormon itu punya nabi sendiri namanya Joseph Smith, ya. Namanya Joseph Smith. Kalau di dalam saksi-saksi Yehova itu ada Charles Taze Russell, ya, dan pemimpin-pemimpin yang lain yang dikultuskan, yang dianggap seolah-olah mereka itu adalah orang yang istimewa, adalah nabi atau rasul yang sangat dekat dengan Tuhan, yang terima wahyu langsung dari Tuhan Allah, begitu. Jadi kalau kita melihat, ya, atau kalau saudara-saudara melihat ada pendeta-pendeta yang memperlakukan dirinya semacam itu, seakan-akan hanya melalui dia Tuhan menyatakan kehendaknya, hanya melalui dia saja pelayanan Kristen bisa dijalankan, maka pasti dia sudah menempatkan diri sebagai orang yang dianggap sebagai nabi atau rasul, atau orang yang sangat dekat sekali dengan Tuhan, dan ini sesuatu hal yang sama sekali salah, ya.
jikalau sudah dikultuskan, ya, seakan-akan dia orang istimewa sekali, maka itu hanya menjadi atau hanya menunjukkan ciri daripada seorang pendeta palsu atau nabi palsu. Dan biasanya orang yang mengkultuskan diri semacam ini, itu ajarannya biasanya sesat. Jarang pendeta yang ajarannya beres mengkultuskan diri. Kalau dikultuskan pengikut ada, tapi ini yang kurang ajar pengikutnya, ya. Kita orang reform, ya. Orang reform ada tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh sekali itu namanya Johannes Calvin, kan. Di samping Johannes Calvin kita akui juga Martin Luther, ya. Kemudian ada Zwingli, ada tokoh-tokoh yang lain. Lalu secara tidak bertanggung jawab kita mengkultuskan, membesar-besarkan Johannes Calvin, begitu. Nah, ini kesalahan kita. Calvin tidak pernah minta dikultuskan, saudara. Makanya kita orang reform tidak boleh mengkultuskan orang. Ya, mereka hanyalah orang biasa, sama seperti kita yang digunakan, dipakai oleh Tuhan. Mereka juga punya banyak kelemahan, punya banyak dosa sama seperti kita. Tidak ada manusia yang boleh dikultuskan, ya. Jadi biasanya, ya, nabi-nabi palsu atau pendeta-pendeta palsu ini, mereka meminta penghormatan khusus daripada para pengikutnya. Senang sekali kalau dikultuskan begitu. Seperti itu. Dan ini sebetulnya orang-orang semacam ini biasanya ajaran mereka itu sesat, ya. Jadi kelakuannya sesat, juga ajarannya sesat. Ciri yang ketiga sekarang, berdasarkan pembacaan ini, ya, pembacaan ayat-ayat ini, mereka suka mempertontonkan hal-hal yang tidak esensial, ya, seperti katakanlah kesembuhan, mujizat, ya, kekayaan material, ya, semacam yang diajarkan teologi kemakmuran, tanpa memberitakan inti Injil, yakni Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi tidak ada pemberitaan Injil yang sejati, hanya mempertontonkan hal-hal lahiriah, mujizat, ya, kemudian itu pengajaran tentang kekayaan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan ciri yang ketiga daripada para pendeta-pendeta palsu. Dikatakan di dalam surat Petrus yang kedua, pasal 2, ayatnya yang ketiga, dikatakan di sana, ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Suka kesaksian-kesaksian palsu, ya. Suka kesaksian naik surga, turun surga, begitu. Ya, pergi ke neraka, trip ke neraka, ya, begitu. Banyak sekali ajaran mereka yang aneh-aneh. Seakan-akan mereka itu adalah pemilik surga, ya, naik turun surga. Kemudian ada hal-hal yang aneh-aneh sekali, ya. Misalnya minyak urapan, ya. Lah misalnya itu mempertontonkan kebaktian-kebaktian, mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya yang semacam itu, yang sebetulnya semuanya itu isapan jempol belaka. Ada penelitian, ya, satu penelitian mengenai Benny Hinn, saudara. Ada satu orang yang khusus menyelidiki kebaktiannya. Ternyata diketahui bahwa dia sudah menempatkan orang-orang tertentu yang pura-pura pincang, ya, yang pura-pura sakit, ya, di kursi-kursi tertentu, dan sudah diset. Nanti kalau ada calling, ya, atau ada doa-doa kesembuhan, nanti orang itu akan berdiri, dan lalu kemudian setelah berdiri dinyatakan sembuh, lalu dia memberikan kesaksian bahwa dia sembuh di dalam kebaktian itu. Ada semacam itu, ya, yang diset semacam itu. Ada semacam pendeta lain, ya, yang menyediakan semacam wireless, ya, mikrofon wireless kepada penerima tamu, ya. Jadi penerima tamu itu ketika orang datang, dia tanya, ya, kamu sakit apa? Waduh, saya sudah sakit ginjal 2 tahun, begitu, ya. Nanti dia berbisik ke pembicara di depan atau ke asisten pembicara di depan, ya, di dekat mimbar melalui wireless tadi. Ini ibu yang pakai baju merah, yang agak gemuk ini, ya, dia sudah 2 tahun sakit ginjal, gitu. Jadi informasi ini diberitahu ke sana. Nanti pendeta itu kelihatan di mimbar, ya, dia akan memberi klaim nanti. Hei ibu yang duduk di sana, saya tahu Anda itu sakit ginjal sudah 2 tahun. Ibu yang pakai baju merah. Padahal tadi sudah dibisiki sama penerima tamu. Ini kurang ajar sekali. Ada yang semacam itu. Banyak tipu-tipunya, ya. Nah, maka surat Petrus yang kedua ini,
ayatnya yang ketiga berkata, dan karena serakahnya, ya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ya, mengenai kesembuhan, mengenai mujizat, mengenai kekayaan. Jadi mereka bilang kalau ikut Tuhan itu pasti kaya. Kalau ikut Tuhan tidak miskin, kalau ikut Tuhan tidak sakit, kalau ikut Tuhan tidak mengalami segala macam kesulitan. Orang-orang dunia yang tidak percaya ini akan susah, kita tidak akan pernah susah. Ini ajaran setan ini. Ajaran setan, bukan ajaran firman Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Ayub, jelas sekali di sana. Ayub adalah orang yang sangat saleh, sangat beribadah kepada Tuhan. Ketika anak-anaknya mau pesta, ya, lalu mereka menyelenggarakan pesta dan selesai pesta, maka Ayub mengadakan, ya, membakar korban persembahan khusus kepada Tuhan untuk mohon ampun. Siapa tahu pada saat pesta itu anak-anaknya berdosa, melakukan dosa. Jadi orang yang sangat saleh, tapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menggocoh, mencobai Ayub sampai habis-habisan. Kekayaannya ludes, anak-anaknya mati, ya. Bahkan kesehatan badannya pun digerogoti. Ya, dia menjadi sakit kulit sampai gatal-gatal, lalu menggaruk-garuk badannya dengan beling. Bahkan istrinya pun berkata apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini istrinya betul-betul sudah nggak tahan melihat kesulitan Ayub, ya. Maka dia berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi Ayub orang percaya, susah, dia mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Ya, orang percaya tidak ada hak istimewa. Kita harus juga mengalami kesulitan sama seperti semua orang yang lainnya, saudara. Jadi tidak ada hak istimewa. Hidup di dunia ini adalah perjuangan. Hidup di dunia ini adalah satu, ya, peperangan, ya, melawan kesulitan, melawan dosa, melawan pekerjaan setan dan lain sebagainya. Tetapi kita diberi janji oleh Tuhan di dalam pertempuran kita di dalam dunia ini, Tuhan memberikan penyertaan. Ketika kita setia kepada firman-Nya, Tuhan menyertai kita. Itu pengharapan bagi kita orang Kristen. Bukan orang Kristen itu tidak miskin, yang tidak sakit, ya. Semua disingkirkan oleh Tuhan. Itu bukan ajaran Alkitab. Maka teologi kemakmuran itu adalah teologi yang palsu dan sering atau sangat senang digunakan oleh pendeta-pendeta kemakmuran untuk mendapat untung, ya. Bayangkan ketika mereka berkata, kalau kamu beri persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan itu berlipat-lipat. Apakah betul jemaat dapat berlipat-lipat? Belum tentu, ya. Belum tentu. Kalau dia kerja keras dalam bisnisnya, mungkin Tuhan memberkati berlipat-lipat. Tapi kalau dia hidupnya biasa-biasa, atau mungkin sudah kerja keras, tetapi belum waktunya, ya, rezeki dari Tuhan datang, ya, mungkin dia kerja keras bertahun-tahun, bisnisnya tetap saja tidak maju-maju begitu. Ya, hanya cukup untuk membiayai hidupnya, membiayai keluarganya begitu. Bisnisnya tidak maju-maju. Lalu kalau begitu yang mendapat untung siapa? Ya, pendeta itu tadi yang berkata bayar perpuluhan, bayar lebih banyak, bayar lebih banyak, bayar lebih banyak. Dia memperkaya diri dengan persembahan persepuluhan. Padahal Alkitab berkata persembahan itu dibawa ke gereja, bukan masuk kantong pendeta. Ini pendeta sudah mencuri, ya, sudah korupsi. Bawa ke gereja, gereja yang urus. Nanti untuk pendeta, biaya hidup pendeta berapa, kan begitu. Nanti untuk penginjilan berapa. Untuk kemudian kita butuh mungkin fasilitas gereja, fasilitas yang baru berapa, kan begitu. Untuk diakonia, ya, membantu orang-orang miskin, membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu berapa. Diatur gereja, bukan langsung masuk ke kantong pendeta semua. Ini banyak pendeta jadi perampok di gereja, kan. Lalu ketika lihat di dalam negara kita ada banyak koruptor, pendeta semacam ini teriak jangan korupsi, jangan korupsi, padahal dirinya sendiri itu korupsi, ya, habis-habisan di dalam gereja. Inilah pendeta palsu, ya. Dikatakan dengan jelas di sini apa? Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jelas, ya. Sekarang ciri yang keempat, secara moral, ya, kehidupan moral mereka itu rusak, bejat, tidak ada yang beres. Ini dapat kita membaca di dalam ayat yang kedua. Dikatakan di sana, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ini nabi-nabi palsu, ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Jadi orang-orang ini hidup berdasarkan hawa nafsu. Saya banyak mendengar pendeta-pendeta yang suka sekali berkata, yang mengklaim Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berkata kepada saya, Tuhan memberikan visi kepada saya. Ya, seakan-akan dia begitu dekat sekali dengan Tuhan, tapi moralnya begitu bejat. Saya tahu ada satu pendeta di Surabaya, ya. Sekarang sudah pindah dari Surabaya. Saya tidak sebut namanya, tapi saya dengar dari sumber yang sangat bisa dipercaya. Ini pendeta besar sekali, jemaatnya puluhan ribu, ya. Tapi dia itu tidak tinggal serumah sama istrinya, pisah rumah sama istrinya. Ya, namanya pendeta kaya, kan sudah banyak genjot jemaat beri persembahan, maka dia kaya. Mobilnya saja mewah sekali, kan. Mobilnya itu mobil mewah begitu. Rumahnya itu tidak tahu berapa, kan begitu. Nah, orang ini tidak tinggal sama istrinya. Lalu tidak tinggal sama istrinya, bikin apa dia? Dia ternyata tinggal sendiri sama seorang wanita yang diangkat menjadi asisten. Lalu ketika orang bertanya, mengapa Anda tinggal sama seorang wanita? Ya, satu rumah dengan dia. Kenapa tidak tinggal sama istri? Dia berkata apa? Dia adalah asisten saya. Dia pembantu saya. Dia harus melayani saya, maka dia harus tinggal sama saya. Tapi boleh tidak seorang laki-laki tinggal sama-sama dengan seorang wanita yang bukan istrinya? Ini kebejatan moral. Ini kebejatan moral. Ini bukan pendeta Kristen, ini pendeta iblis. Ini saya keras sekali. Ini bukan pendeta Kristen. Ya. Orang Kristen mesti menjunjung standar moral yang begitu tinggi. Itu sebabnya bahkan poligami pun kita larang. Kenapa? Karena urusan seksual itu sakral sekali. Bukan sesuatu yang diumbar-umbar atau sesuatu yang dipermain-mainkan seperti itu. Nah, maka nabi palsu itu cirinya apa? Secara moral itu bejat. Secara moral tidak layak dipercaya. Ngomongannya tipu-tipu. Ya, ngomongannya itu tidak bisa dipercaya. Secara seksual dia rusak sekali, pejina, pecabul, ya. Suka gonta-ganti pasangan begitu. Tidak tinggal sama istri, malah tinggal sama wanita lain. Begitu. Secara moral rusak. Dalam hal urusan uang rusak juga. Dalam urusan uang dia korup seperti itu. Maka ini ciri daripada pendeta-pendeta palsu, nabi-nabi palsu. Maka kalau saudara melihat orang-orang semacam ini, tidak usah dengarkan mereka. Tinggalkan mereka, cari pendeta yang baik. Ya, mungkin pendeta yang baik itu tidak seperti yang saudara inginkan, ya. Mungkin dia tampangnya biasa saja, ya, penampilan biasa, mungkin secara ekonomi dia nggak mampu, ya. Tetapi selama dia memberitakan firman Tuhan yang sejati, Injil yang sejati, maka dia adalah hamba Tuhan, pendeta yang saudara harus dengarkan khotbahnya. Lihat juga bagaimana hidupnya, ya, bagaimana dia memelihara hidupan yang baik. Karena di dalam Alkitab jelas sekali dituntut seorang pelayan Tuhan itu dia haruslah mempunyai kelakuan yang tidak bercacat. Kalau kita merujuk kepada standar yang diberikan di dalam firman Tuhan, ya, di dalam surat Timotius, ya, itu tulisan Paulus kepada Timotius, standar untuk mengangkat penatua atau tua-tua atau presbiter di dalam gereja, maka dia haruslah orang yang tidak bercacat katanya. Bukan peminum, bukan pemabuk, bukan pemarah. Suami dari satu istri, ya, bukan suami dari istri-istri yang banyak, tidak, hanya suami satu istri. Ya, dia juga bisa mengapalai keluarga. Bagaimana seorang pendeta tinggal sendiri, istri tinggal sendiri, anak-anak kemana-mana? Bagaimana bisa dikatakan mengapalai keluarga dengan benar? Jadi menjadi pendeta itu standarnya tinggi sekali, tidak sembarangan. Ya. Satu contoh lagi, ada satu pendeta, ya, itu di Amerika, itu suatu saat diundang KKR di satu tempat. Lalu setelah pulang dari KKR itu, dia bersaksi di gerejanya. Dia mengaku begini, saya sudah minggu lalu KKR di gereja ini yang hadir sekian ribu orang. Majelis-majelis di gereja itu menjadi kaget. Masakan KKR kok sebanyak itu orang yang datang? Kami tidak percaya. Lalu diam-diam mereka kontak gereja yang mengundang dia. Tanya, betul tidak yang hadir sekian? Ternyata yang datang tidak sampai sebanyak itu. Berarti pendeta ini tipu. Pendeta itu dipanggil lalu kemudian disidang, ya. Di sidang ditanya, kamu ini sudah menipu, ya. Pendeta yang mengundang Anda itu berkata bahwa jumlah yang datang cuma sekian, tidak sampai seperti yang saudara klaim di atas mimbar.
Betul atau tidak? Betul. Setelah itu majelis memecat dia. Itu yang benar saya kira. Pendeta tidak boleh main-main. Kalau mulutnya tidak bisa dipercaya, suka tipu-tipu, pecat saja. Punya istri, ya, simpanan, pecat. Korupsi uang, pecat. Ya. Tidak beres seksualnya, moralnya, pecat. Karena itu adalah pasti hamba setan, bukan hamba Tuhan. Saya bicara sampai di sini, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan di sini tentang ciri-ciri pendeta yang palsu. Nah, sekarang ini kan ada beberapa pendeta yang mengklaim diri sebagai hamba Tuhan, bahkan mereka mengklaim dirinya mendapat pewahyuan langsung, sehingga apa yang mereka ajarkan dan apa yang mereka katakan itu memang benar-benar diakui dan dipercaya oleh jemaatnya, sampai apapun yang mereka katakan itu mereka lakukan, apakah itu memang salah atau tidak benar. Padahal kita melihat bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa pewahyuan itu sudah berakhir pada zaman PB ataupun PL, tetapi sekarang mereka mengklaim diri. Bagaimana itu Pak, pendapat Pak Yanto tentang itu? Tuhan berbicara langsung, saya sendiri tidak percaya, ya. Tetapi Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui sarana firman Tuhan, ya, melalui sarana Alkitab ini, ya. Dan juga Tuhan dapat berbicara kepada kita, ya, di samping melalui Alkitab, ya, dan tentu saja di dalam pengalaman kehidupan kita setiap hari, Tuhan bisa berbicara melalui pengalaman-pengalaman, ya, melalui peristiwa-peristiwa, melalui situasi kondisi dalam kehidupan kita, ya. Dan tentu ketika Tuhan berbicara melalui hal-hal itu akan tetap menggunakan prinsip-prinsip Alkitab. Saya memberi contoh sederhana, ya. Kalau Tuhan memanggil seseorang untuk melayani anak-anak gelandangan misalnya, ya, karena tidak semua kita ini mempunyai konsen, ya, mempunyai semacam passion untuk melayani orang-orang semacam itu, ya. Jadi kalau seseorang itu ternyata dipanggil Tuhan khusus untuk melayani orang-orang yang keleleran di jalan begitu, maka pertama-tama Tuhan akan menunjukkan kepada dia satu fakta tentang hal itu. Mungkin suatu saat dia lewat di jalan, lalu lihat anak-anak jalanan itu minta-minta, lihat pakaian mereka, melihat kondisi mereka, keadaan mereka, lalu hatinya timbul belas kasihan. Timbul belas kasihan yang dalam. Setelah itu dia pulang ke rumah, tidak bisa menghilangkan pikiran itu. Lalu dia mulai bergumul, mulai berdoa, lalu bertanya, Tuhan, apa yang engkau mau dengan apa yang saya lihat tadi? Kan begitu. Lalu kemudian setelah bergumul, seiring dengan pergumulannya Tuhan memberikan passion dalam hatinya untuk coba bagaimana menjangkau mereka, begitu. Lalu setelah bergumul sekian lama, sudah menjadi sangat jelas sekali, dia mulai sharingkan itu kepada teman-teman, kepada orang-orang. Mulai coba sharingkan apa yang dia lihat. Dia mulai bagi-bagi apa yang dia lihat, dia rasakan, seperti itu. Lalu dia mulai bekerja. Nah, cara Tuhan memimpin seperti itu. Bukan Tuhan langsung bisik, ya, dari sorga berkata, hei pendeta A, kamu saya suruh ke sana. Kamu pendeta B, saya suruh ke sana. Langsung bisik-bisik, langsung berkata kepada kita, tanpa pergumulan, ya, tanpa proses, bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita melihat situasi, bagaimana kita melihat segala sesuatu, kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tanpa semua itu langsung Tuhan bicara. Tidak. Pergumulan menjadi satu sarana yang Tuhan sediakan bagi kita supaya kita menjadi jelas apa kehendak Tuhan. Tuhan tidak bicara secara langsung. Kalau Tuhan langsung bicara kepada kita, maka lebih baik kita jadi robot saja, kan? Robot yang tinggal dikasih tombol, ya, tinggal Tuhan kalau mau apa kasih tombol, perintah kemana, ya kita tinggal jalan. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai robot. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan dengan demikian diberi kebebasan moral, ya, walaupun kebebasan moral itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan moral yang terbatas oleh kedaulatan Allah, terbatas oleh keterbatasan kita sendiri, terbatas oleh terutama oleh karena dosa, ya. Dosa memperbudak kehendak bebas kita. Tetapi walaupun demikian, ya, kita bukanlah robot. Tetap kita bisa memutuskan mau A atau B, mau ke barat atau ke timur, mau ke utara atau ke selatan, begitu. Dan Tuhan menggunakan kebebasan semacam ini, ya, untuk kita boleh mendengarkan suara Tuhan, ya, mendengarkan kehendak Tuhan, ya,
melalui pergumulan. Jadi bagi saya Tuhan tidak bicara secara langsung. Kalau rasanya suatu saat Tuhan seperti berbisik kepada kita, saya sangat percaya bukan Tuhan yang berbisik ya, tapi mungkin nurani kita, suara hati nurani kita. Waktu saudara lewat lihat orang susah kan, lalu saudara merasakan hati nurani berbisik, bagaimana? Bantu dulu orang ini. Sudah saatnya sekarang bantu dulu. Kamu ada kan? Punya, bantu dulu. Nah ini bukan suara Tuhan langsung, bukan. Tapi nurani kita yang bicara. Dan Roh Kudus sangat mungkin menggerakkan nurani kita untuk bicara seperti itu. Jadi saya tidak percaya kalau Tuhan bicara langsung. Bisa jadi pikiran kita sendiri, nurani kita sendiri. Dan kalau itu pikiran kita sendiri atau nurani kita sendiri, hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, Tuhan yang menggerakkan sehingga nurani kita bicara seperti itu. Kedua, itu berasal dari setan, bisa jadi. Ketiga, memang itu murni suara pikiran dan hati nurani kita sendiri. Seperti itu. Karena kita mikir-mikir, timbang-timbang, dan akhirnya ambil keputusan, kan begitu. Seperti itu. Jadi saya tidak mempercayai langsung Tuhan dikte. Biasanya pendeta-pendeta yang mengklaim Tuhan langsung bicara kepada mereka itu banyak salahnya. Sampai ada orang salah nikah kan, karena pendeta jodoh-jodohkan. Hei kamu yang duduk di sana, saya dengar suara Tuhan, kamu sama cewek ini, kalian harus menikah. Lalu orang terpaksa harus menikah karena dengar suara pendeta yang semacam itu. Tapi apa betul itu suara dari Tuhan? Nanti kalau tidak cocok bagaimana? Tuhan tidak pakai seperti itu. Tuhan lewat pergaulan biasa sehari-hari, lalu saling berkenalan, ya, lalu berteman, lama-lama pacaran. Setelah itu pacaran lama, saling mencocokkan diri, masuk ke dalam pertunangan. Setelah pertunangan baru menikah. Ada proses yang harus dilewat, nggak serta-merta begitu ya. Pendeta bilang kamu sama ini langsung jadi, itu bukan dari Tuhan itu. Itu bukan dari Tuhan. Inilah tadi yang dikatakan dalam Petrus tadi ya. Itu mereka itu tanpa malu-malu ya. Mereka itu dikatakan di sini ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka ya. Jadi tanpa malu-malu mereka berusaha mencari untung ya dengan cerita-cerita palsu semacam itu. Dapat suara dari Tuhan tetapi bukan dari Tuhan. Ya, itu yang bisa saya Oke, baik. jawab. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita memiliki kepekaan terhadap ajaran-ajaran ataupun ciri-ciri pendeta palsu itu? Bagaimana itu, Pak? Tidak ada cara lain selain daripada belajar Alkitab sungguh-sungguh. Belajar Alkitab sungguh-sungguh itu bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, majelis gereja, tidak. Tetapi belajar firman Tuhan sungguh-sungguh adalah tugas, tanggung jawab daripada semua orang Kristen. Semua orang Kristen. Jemaat awam mesti belajar. Maka jangan malas untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang baik. Jangan malas untuk baca Alkitab. Jangan malas untuk membaca buku-buku tentang iman Kristen ya, yang baik, yang bermutu, yang berbobot. Seperti itu. Jadi harus belajar ya. Ketika seseorang mempunyai pemahaman yang benar akan ajaran Kristen mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus, mengenai Alkitab, mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mengenai bagaimana Tuhan itu memimpin kita orang Kristen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang Kristen mempunyai bekal semacam itu, maka dia pasti mempunyai kepekaan khusus untuk melihat apakah seseorang itu ajarannya palsu atau tidak. Dia mempunyai kepekaan khusus untuk melihat seseorang itu, dia itu hamba Tuhan yang wajar, alamiah, atau ternyata sikapnya sudah menempatkan diri setinggi-tingginya. Seakan-akan dia adalah nabi, seakan-akan dia adalah rasul, seakan-akan dia adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Begitu ya. Jadi pasti mempunyai kepekaan ya, melihat orang-orang semacam itu. Juga mempunyai kepekaan untuk melihat bagaimana hal-hal yang tidak esensial dipertontonkan pendeta. Misalnya mujizat-mujizat palsu ya, mujizat-mujizat ketengan ya. Jemaat yang sakit ikut kebaktian kesembuhan, lalu saat KKR dirasa sembuh badannya, 1-2 minggu sakit lagi. Nah inilah kesembuhan yang palsu ya, kesembuhan yang eceran ya, ketengan saya bilang tadi itu kan begitu. Jadi kalau jemaat terdidik dalam doktrin yang benar, dalam ajaran yang sejati ya, pasti dia akan peka melihat hal-hal yang palsu semacam itu. Lalu juga
Kalau jemaat itu terdidik di dalam doktrin yang benar, maka dia akan peka sekali membedakan mana moral Kristen yang benar, mana moral Kristen yang tidak benar. Pasti. Maka tidak ada jalan lain, harus belajar firman Tuhan. Harus bertanya ya kepada orang-orang yang bisa memberikan pengajaran yang benar, tidak usah malu-malu, supaya bisa bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Di era sekarang ya, di era digital, di era media sosial ya, sangat gampang untuk menemukan ajaran-ajaran yang baik ya, pengajaran yang baik lewat media Facebook atau mungkin lewat Instagram atau mungkin lewat YouTube dan lain sebagainya. Sangat gampang. Jadi saudara tinggal saja ya menggunakan sarana-sarana ini untuk belajar. Kalau dirasa khotbah di gereja Anda itu kurang ya saudara gunakan media sosial tadi. Gunakan ya bahkan Google, untuk kemudian Google sendiri ya untuk mencari tahu. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada orang-orang yang dianggap bisa memberikan kita pelajaran doktrin, pelajaran Alkitab yang baik, seperti itu. Jadi ada banyak sarana yang Tuhan bisa pakai, seperti itu. Ya. Oke. Ada beberapa pendeta Pak yang memiliki moral yang tidak baik, tetapi pengajarannya itu bagus. Dan juga ada beberapa pendeta yang memiliki moral yang baik, tetapi justru pengajarannya sesat. Nah, bagaimana ini Pak, tanggapan Bapak tentang hal ini? Mungkin secara relatif bisa seperti itu ya. Dalam arti gini, ada pendeta itu ajarannya bagus sekali, tapi kelihatan moralnya itu jelek begitu ya. Kenapa saya katakan secara relatif? Karena tidak ada pendeta yang ajaran beres ya. Ini dalam konteks ini orang yang sungguh-sungguh Kristen sejati ya. Karena ada juga yang mungkin mengajarkan ajaran Kristen dengan benar, tapi dia bukan orang Kristen sejati karena hanya ikut-ikut dari buku, bisa jadi kan. Nah, orang kayak gini kalau di Eropa atau di negara-negara barat yang sudah banyak dipengaruhi ateisme, kan kelihatan nanti. Dia dulunya pengajar Alkitab yang bagus, ternyata kemudian jadi ateis begitu kan. Tentu saya tidak memaksudkan mereka, tapi dalam konteks orang Kristen sejati. Jadi pendeta ini orang Kristen sejati, lalu dia mengajarkan ajaran yang benar. Saya yakin sekali tidak ada pendeta semacam itu yang sungguh-sungguh rusak moralnya. Tidak ada. Kalau dia pengajaran beres, dia sungguh-sungguh orang Kristen sejati, maka tidak mungkin moralnya itu rusak sama sekali. Tidak ada seperti itu. Saya tidak percaya itu. Memang pendeta-pendeta yang benar ya ajarannya ya mungkin memiliki kelemahan-kelemahan ya. Di Alkitab contoh Daud ada kelemahan tidak sedikit kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana kehidupan Daud itu, bagaimana dia jatuh, bagaimana dia bangkit, bagaimana dia berjuang untuk hidup suci, kan kelihatan sekali. Ya, kelihatan sekali. Sampai Tuhan pun beberapa generasi setelah Daud itu terus dipuji-puji. Daud terus dipuji-puji. Dikatakan tidak ada yang seperti hambaku Daud, begitu kan? Seperti itu. Jadi bagi saya pendeta sejati yang mengajarkan doktrin yang sejati, tidak ada yang betul-betul secara moral itu rusak sekali, tidak. Kejatuhan-kejatuhan mungkin ada, tetapi itu bukan kejatuhan di dalam dosa yang sama sekali rusak, sama seperti nabi-nabi palsu ini, seperti itu. Jadi itu yang saya katakan tadi relatif. Nah, yang berikut ada orang ajarannya sesat, tapi kelihatan moralnya bagus kan? Kelihatan moralnya baik. Saya berani berkata itu mungkin secara relatif. Baik dalam konteks apa? Baik di dalam pengertian apa? Kalau baik di dalam pengertian Kristen, tidak tentu ya. Baik dalam konteks Kristen berarti apa? Harus sesuai dengan Alkitab. Artinya melakukan kebaikan yang dinyatakan Alkitab. Seperti itu. Kedua, caranya harus cara prinsip Alkitab. Ketiga, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, orang ini pakai perintah Alkitab, pakai cara Alkitab dan untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Tidak tentu ya. Kalau dia pengajar palsu, pasti dia untuk memuliakan diri. Sebagaimana ciri-ciri di sini tadi. Kalau memang dia mau memuliakan Tuhan, ya, waktu dia ajar palsu, pasti dikasih masukan sama orang lain, pendeta lain. Pasti ditegur, pasti ada yang kritik. Ketika dikritik tetap bebal ya, tidak mengakui kesesatannya,
Ini hanya membuktikan dia bukan melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Dia terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Ini ciri nabi palsu. Ciri nabi palsu. Maka bagi saya tidak ada orang yang ajarannya sesat lalu kemudian kelakuannya sungguh-sungguh baik. Mungkin secara relatif ya, secara umum terlihat baik, tapi dalam standar Kristen tidak memenuhi syarat ya. Mungkin dia berbuat baik pun itu supaya dilihat baik sama orang, kan begitu ya. Pura-pura tolong orang ya dan lain sebagainya, tapi intinya adalah dirinya sendiri. Mau puji diri, mau berfokus kepada diri, mau meninggikan diri ya. Mau diri jadi center, kan? Seperti itu. Setiap pengajar palsu pasti seperti itu, mempunyai semacam pemusatan kepada diri sendiri ya. Tidak mungkin memuliakan Tuhan. Jadi bagi saya pernyataan itu tadi relatif ya. Pertama, tidak ada pendeta yang ajarannya benar-benar beres lalu moralnya rusak sama sekali. Tidak mungkin. Secara kelihatan dia jatuh dalam hal-hal tertentu, tapi moral rusak sama sekali saya tidak percaya. Kedua, ada orang ajar sesat tapi kemudian moral beres. Saya juga tidak percaya dalam pengertian yang sungguh-sungguh. Karena pasti moral yang kelihatan beres itu adalah moral yang self-centeredness ya, berpusat kepada diri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi di hadapan Tuhan pun tidak ada nilainya, tidak ada artinya apa-apa. Seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi memang moral itu sebetulnya, apakah moral itu menunjukkan satu pengajaran yang baik ketika dia melakukan moral yang baik? Paling tidak orang yang punya pengajaran yang baik secara moral itu dia paling tidak baik. Ya, paling tidak baik. Ya, tidak mungkin rusak seperti nabi palsu, tidak ada itu. Saya belum pernah menemukan ya. Seorang pendeta yang sungguh-sungguh reform bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi akan terlihat kemudian nanti bagaimana hidupnya, ya, bagaimana kehidupannya, ya. Karena reform ini kan sering mengklaim kembali kepada Alkitab. Kita harus setia kepada ajaran Alkitab. Tetapi ya, ada juga kan pendeta-pendeta reform yang dalam 1-2 hal tertentu jatuh kan. Tetapi kan kita bisa lihat dengan jelas, hidupnya kan tergambar jelas. Dia tidak rusak seperti nabi palsu. Ada waktunya dia bangkit kembali. Seperti itu. Tidak rusak seperti nabi palsu. Saya tahu beberapa pendeta itu ada kejatuhan dalam hal-hal tertentu yang bahkan serius. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian mereka hidup. Tidak rusak sama sekali. Seperti nabi-nabi palsu yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Jadi orang kalau ajaran beres, paling tidak kehidupan moralnya mengikuti. Orang kalau ajaran tidak beres, mungkin kelihatan moral bagus, tapi di dalam moral yang bagus itu sebetulnya banyak kebejatan di dalamnya. Orang kalau sudah self-centeredness ya, itu sudah rusak, itu sudah semangat iblis itu. Semangat iblis itu. Ya. Seseorang kalau ajaran doktrinnya sudah jelas salah, ditegur banyak orang, semua gereja bilang itu sesat, tapi tetap sombong ya. Itu self-centeredness yang betul-betul mirip sifat setan. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada orang ajarannya palsu, sesat, lalu kemudian secara moral sungguh-sungguh beres. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. Ya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah hampir selesai, saya persilakan Pak Yanto untuk memberikan kesimpulan daripada materi ini. Ya, jadi saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya, ini adalah waktu-waktu terakhir, saudara. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi Alkitab sudah mengatakan ada banyak pengajar palsu, pengajar sesat, dan mereka pasti menggunakan mimbar-mimbar gereja. Ya, ada banyak pendeta-pendeta palsu yang mengajarkan ajaran sesat, yang hidup bagi diri mereka sendiri, mengeruk keuntungan dari jemaat untuk diri mereka, yang secara moral itu bejat, yang meninggikan diri seakan-akan mereka itu adalah yang paling dekat dengan Tuhan Allah. Itu bermunculan di mana-mana. Biarlah kita menjadi bijak dan kita kembali kepada Alkitab. Kita belajar Alkitab sungguh-sungguh, belajar doktrin Kristen, belajar teologi Kristen yang benar, supaya kita kenal siapa Allah kita kenal keselamatan kita kenal Alkitab kita, dan kita mengetahui prinsip-prinsip firman Tuhan, agar itu boleh memimpin hidup kita setiap hari, dan kita menjadi orang yang peka untuk melihat mana yang sesat, mana yang benar, mana pendeta palsu, mana pendeta yang sejati. Ya, itu yang bisa saya berikan.
Baik pendengar sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kami sarankan supaya saudara-saudara bisa mengikuti terus siaran kami pada setiap Sabtu pukul 18:15 sampai dengan pukul 19:00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.